Jadi kalau saya bertanya, kenapa sih di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Kenapa sih? Contoh deh Nabi Nuh, Bang. Abang tahu Nabi Nuh nggak? Ya, tahu. Nabi Nuh itu dia dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat, Bang, untuk membuat bahtera di atas bukit. Begitu Nabi Nuh cerita ke umatnya ini penyembah berhala, Bang. Apa yang umatnya bilang, Bang, waktu itu? Umatnya bilang, mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya nih, turun menebus dosa saya, ada patungnya. Lihat nih Tuhan saya nih, berkuasa turun ke bumi, ada berhalanya. Mana Allahmu? Mana kuasanya? Itu kata penyembah berhala zaman Nabi Nuh, Bang. Tapi Nabi Nuh beriman. Nabi Nuh tetap bikin bahteranya. Dan balik lagi ke tadi, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang lihat sekarang di TikTok, abang scroll, siapa yang kira-kira ngomong kayak gitu, Bang? Yang mana Allahmu? Mana kuasanya nggak bisa dilihat? Siapa, Bang? Umat mana yang ngomong-ngomong kayak gitu, Bang? Umat sebelah, Bang. Sebelah mana, Bang? Oh, itu loh yang guru besarnya inisial P. Si botak. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Orang-orang kafir ini, penyembah berhala ini, akan selalu buat Tuhan yang terlihat, Bang. Entah dia buat anak Tuhan, entah dia buat berhala Tuhan, entah dia buat... Mereka akan selalu seperti itu. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Kami umat muslim yang Tuhannya tidak terlihat, Tuhan kami nggak kelihatan aja, Bang. Allah subhanahu wa ta'ala cuma nunjuk Rasul aja. Lihat, Bang, 2 miliar muslim sekarang. Katolik 1,4 miliar, Protestan 800 juta. Tuhan kami nggak turun aja, Bang. Kami melebihi 2 agama itu. Itu untuk orang yang berpikir, Bang. Makanya tadi saya bilang sejarah akan selalu berulang. Gimana menurut Bang Lukas? Ya, setuju sih memang kalau sejarah itu selalu berputar. Karena emang itu udah hukum, memang bukan hukum sih, emang takdir dari Tuhan itu sendiri. Pasti selalu akan ada orang yang selalu menyangkal kebenaran itu, selalu ada itu. Karena kalau orang semua menerima kebenaran, sepi dong nanti neraka. Berulang lagi, Bang. Ada cerita Nabi Lot. Nabi Lot bilang nggak boleh nikah sesama jenis, nggak boleh satu rumah perempuan-perempuan nikah ini. Abang lihat sekarang, umat mana yang membolehkan itu, Bang? Ya, umat sebelah lah, yang guru besarnya dari inisial P itu. Itulah udah jelas. Iya kan? Sejarah akan selalu berulang, Bang. Iya, sejarahnya saja sudah jelas di kitab mereka itu. Kisah Nabi Lut itu. Kaum Sodom dan Gomora lah dibilang kan. Udah jelas di Alkitab tertera seperti itu. Dilarang gila ibarat sama ngelesbi. Tetap saja mereka tetap Bang Lukas masih Kristen loh, sadar dikit lah, masih Kristen abang ini. Enggak, itu baru 2 nabi, Bang. Itu baru 2 nabi, Bang. Tapi ada nabi ketiga nih, Bang, yang abang mungkin sampai sekarang nggak akui. Ada 1 nabi, Bang, yang dia itu larangannya 1 aja untuk dia, Bang. Tapi tetap dilanggar. Dan akhirnya jadi pengajaran untuk kita semua. Larangannya itu jangan makan buah, Bang. 1 buah itu. Segitu pentingnya lah ajaran larangan makanan, Bang. Tapi tiba-tiba, Bang, sekarang abang scroll TikTok, ada di luar sana, Bang, bangga, Bang, makan yang dilarang Tuhan, Bang. Itu kira-kira umat yang mana itu, Bang? Ini makanan apa dulu, Bang? Yang hewan ngok-ngok kah? Nah,
Nah itu ya udah jelas lah, yang umat sebelah, yang guru besarnya inisial P itu. Kita di dunia ini bang, karena makanan bang. Kita di dunia ini, kita nggak di surga tuh, karena makanan. Mereka bilang nggak penting, nggak penting itu, nggak penting makanan, hajar semua. Halal haram hantam ya berarti ya. Meja, kaki meja bang. Kalau nggak keras dihantam juga. Iya, kalau bisa dimakan mungkin meja dimakan. Kapal selam di laut kalau lunak ditelan. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu makanya kami menyebutnya Nabi Adam, Bang. Karena sepenting itu larangan makan untuk kami. Dari nabi-nabi sebelum itu diajarkan. Umat mana yang tiba-tiba oh enggak boleh semuanya, bangga lagi. Babi itu bikin pinter katanya. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Ya terkadang pun juga aku heran gitu loh, secara kalau keadaan aku sekarang kan bang masih di agama umat sebelah lah, tapi terus terang saja bang saya malu gitu. Malunya dalam konteks apa yang diajarkan tidak sesuai apa yang dijalankan begitu loh, tapi mereka berteriak seakan-akan dia yang paling benar gitu loh, sedangkan dia sendiri tidak mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu gitu. Contohnya kan kayak makan ngok-ngok gitu kan. Itu kan Bang Lukas, itu musiknya Bang Lukas ini kan banyak yang live YouTube ini. Bang Lukas musiknya kalau bisa menjauh dulu lah dari suara musik itu. Oh, bentar bang. Ya. Soalnya saya di kos-kosan, ini kos-kosan juga Minimal ada. tidak kecilin atau menjauh gitu. Lanjut Bang Lukas. Ya, lanjut bang. Ya ini saya sudah menjauh bang. Memang sebelah tadi ada, kan saya lagi di kos-kosan ini. Jadi saya sudah menjauh. Ya itulah menurut saya kan, saya memang udah heran, terus merasa malu begitu kan. Kenapa kok ajaran yang terdahulu tidak diajarkan? Apa tidak dilakukan gitu? Sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan gitu. Bahkan mereka berteriak, mereka itu penerus hukum Taurat gitu. Dengan lantang mereka berbicara dengan bangga sendirinya, penerus hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat mereka tidak dijalankan gitu loh. Udah jelas ada larangan makanan, makan ngok-ngok gitu, tetap dimakan. Dengan berdalih, ini adat kami, adat segala macam. Kalau emang adat dibilang, lebih mentingkan adat apa surga gitu, apa agama. Harusnya gitu berpikir orang itu kan. Kalau di dunia ini, kalau orang itu betul-betul ingin jalan yang lurus, ya tinggalkan adat itu gitu. Ikutin jalan yang Jadi lurus. sebenarnya alasannya apa sih bang? Abang belum menerima Rasulullah SAW. Dengan gimana ya? Saya masih itulah yang saya bilang tadi. Kalau dibilang percaya ya saya percaya. Muhammad itu nabi. Saya percaya. Enggak, tunggu sebentar. Jadi abang percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan? Ya, percaya. Dan abang percaya Rasulullah itu nabinya utusan Allah? Iya, percaya. Lah itu abang udah syahadat dalam bahasa Indonesia bang? Ya, gimana ya? Cara Abang itu udah syahadat dalam bahasa Indonesia barusan. saya masih ada untuk meyakinkan diri sendiri dulu gitu loh bang, meyakinkan juga cara mental sama rohani. Jangan pula saya takut nanti kan bang, setelah saya masuk nanti ujung-ujungnya tiba-tiba saya berbuat dosa lah, inilah membuat saya nyesal segala macam. Saya ingin menguatkan dulu loh, menguatkan tekad aja dulu gitu supaya Enggak, karena gini bang, abang mesti paham juga. Abang mesti paham juga, saya sebagai muslim, kami ini orang yang muslim itu artinya orang yang berserah bang.
Jadi kita coba aja, saya berdoa, saya sholat, saya segala macam, semua saya berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Insya Allah, mau kayak gimana pun nanti ke depan, saya berserah aja. Karena gini bang, kalau nggak sama dia, sama siapa saya ngadu bang? Dia pencipta segalanya. Kalau nggak sama dia, sama siapa saya ngadu? Sama siapa saya cerita? Sama siapa saya menyandarkan hidup saya? Saya saking sayangnya sama Tuhan saya bang. Insya Allah, Allah suruh saya masuk neraka, demi kebaikan saya masuk bang. Kalau memang itu untuk kebaikan saya Muslim bang, saya berserah. Yang saya bisa lakukan itu ikhtiar, berusaha. Allah tahu, sisanya Allah tahu. Saya berserah. Abang tahu nggak? Waktu Nabi Musa, waktu Nabi Musa megang tongkatnya bang, dia dihadapin sama penyihir Firaun. Penyihir Firaun ini bisa ngeluarin ular bang. Tapi Nabi Musa dapat firman dari Allah, lempar itu tongkat. Nabi Musa, dia berserah diri sama Allah. Itu yang Allah perintahkan, itu yang gue kerjakan. Dilempar itu tongkat bang, itu tongkat jadi ular bang. Ini ular segede orang bang. Dia dapat firman lagi dari Allah, ambil tuh ular. Abang kebayang nggak nih? Ini abang kebayang nggak, di depan abang ada ular, tiba-tiba di kepala abang ada firman bilang ambil tuh ularnya, pegang. Abang kira-kira pegang nggak? Ya kalau saya di posisi itu, kalau nggak beriman nggak saya pegang lah. Hah? Nabi Musa bang, dengan imannya dia pegang lagi tuh ular, berubah lagi jadi tongkat bang. Di situ nggak sih bang, justru iman kita dicoba di posisi ya, seperti abang ini nggak sih sebenarnya iman kita dicoba? Ya itu tadi, abang sebenarnya udah muslim dari hati, abang udah muslim, abang udah bersyahadat dalam bahasa Indonesia barusan. Tapi abang takut ini, takut itu. Berserah aja nggak sih bang? Ya kalau saya sih berserah aja gitu. Apa yang terjadi terjadi lah. Intinya Tuhan lah yang menolong saya gitu sekarang. Makanya kalau saya sebagai muslim ya bang ya, mental saya tuh mental tukang parkir bang. Mobil berjejer, motor berjejer, apaan, titipan. Nih begini Allah ngambil ya bang, begini nih, hilang semua. Buat apaan sih? Dan saya anak yatim piatu bang. Yang saya sebut ibu saya aja, yang saya itu ibu punya saya loh, diambil sama Allah bang. Bukan punya saya rupanya ibu saya. Itu mental umat muslim bang. Dunia. Ya Allah. Besok insya Allah malam ini saya diambil. Saya udah ikhtiar, saya udah melakukan semuanya. Yang saya bilang abah saya, itu abah punya saya, diambil sama Allah. Ini napas saya nih bang sekarang, begini nih, diambil sama Allah. Terus tiba-tiba saya mau takut sama bos saya mau takut sama ini, mau takut sama itu. La haula wala quwata illa billah. Nanti gue nangis sama Tuhan gue kena loh. Itu bang mental umat muslim bang, berserah. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya ya, dari perspektif saya untuk ngelihat abang, menurut saya abang mestinya beriman secara diam-diam aja dulu bang. Belajar sholat, belajar coba ke masjid, dengerin khotbah. Kalau orang tua marah ini apa segala macam, iya maaf. Selamat siang. Selamat siang.
Menurut saya sih abang beriman aja dalam ya ini rahasia, diam-diam. Ya bang, ini memang saya lagi belajar sholat juga sih. Masya Allah. Udah lagi memang, bahkan saya udah belajar niatnya dulu kan, belajar berwudu. Karena kata kawan pun kalau berwudu asal pun tidak susah juga. Bisa-bisa kita nggak sah nanti kalau asal-asal. Karena dalam berwudu pun kita ada aturan juga katanya gitu. Betul, Supaya betul, kita betul. bagaimana kita tuh betul-betul suci gitu loh, bersih untuk menghadap sama Tuhan gitu. Bahkan dalam bersujud, baru dalam ruku itu harus dipelajari betul-betul, nggak sembarangan ruku katanya dibilang gitu. Betul. Tapi gini bang, ada satu hadis, ada sebuah narasi. Sahabat bang, sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanya bang sama Rasulullah, ya Rasul, aku malu nih nanya ini, aku malu untuk bertanya ini. Kalau sholat tapi nggak khusyuk itu nggak fokus tuh, itu gimana sih? Itu sah nggak? Kebayang nggak bang? Sahabat Nabi nanya soal khusyuk, soal fokus, itu sah nggak sholatnya? Diterima nggak sholatnya? Abang tahu nggak jawaban Rasulullah seperti apa bang soal itu? Kurang tahu bang. Rasulullah bilang, kamu pernah kebayang nggak kalau kamu punya anak, habis itu anak kamu jalan ke arah kamu, tapi dia terjatuh-jatuh. Kamu gimana ngelihat anak kamu lari ke arah kamu, tapi dia terjatuh, habis itu bangun lagi, terjatuh, dia bangun lagi, terjatuh. Rasulullah bilang, seperti itulah Allah ngelihat kita mencoba untuk beribadah, bang. Jadi yang abang pikir, aku coba untuk wudu, sah nggak ya, diterima nggak ya, terus aja bang, coba aja terus. Itu Allah tuh ngelihat abang tuh kayak ngelihat anak kecil yang lagi coba lari ke orang tuanya, tapi abang jatuh bangun, jatuh bangun. Terus bang, coba belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Karena kami, balik lagi tadi bang, kita muslim. Yang kita bisa lakukan ini ikhtiar bang, berusaha. Ikhtiar itu berusaha. Soal diterima nggak diterimanya terserah pencipta kita lah. Kalau di Kristen ada kepastian bang. Yesus sendiri bilang, marilah kepadaku yang lemah lesu, lesu dan berbeban berat. Kalau Yesus menjamin 100%, kalau Bang Lukas dalam keadaan Kenapa Mbak Hana nggak bunuh diri aja sekarang kalau memang pasti masuk surga Mbak Hana? Ngapain bunuh diri? Kan pasti Kita masih masuk surga. hidup. Loh, bunuh diri berarti menyiksa diri sendiri. Kan pasti. Ya memang pasti, tapi ngapain Ya udah bunuh coba diri? sekarang, ya nggak apa-apa kan pasti. Berarti nggak yakin. Hidup ini kan indah, diberikan Tuhan Bunuh diri dosa, orang Tuhannya aja bunuh diri kok. Kalau dosa ngapa takut dosa, tapi udah pasti masuk surganya. Dosa. bunuh diri itu kan menyakiti diri sendiri, tetapi kalau Ngapain kamu- takut? Kan udah pasti. Ya udah, kenapa kamu nggak bunuh diri aja? Kamu yang bunuh diri. Saya lagi berusaha biar disayang Tuhan saya. Kalau kamu kan pasti. Ya memang pasti, tetapi Ya udah dalam mati, kepastian coba. itu Silakan. kita berusaha untuk hidup dalam Orang Tuhan kesucian. aja bunuh diri kok. Iya, lalu kenapa tuh? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya apa? Mana ayatnya Yesus bunuh diri, mana? Coba dibaca ayat terakhir Yesus, aku selesai. Itu bunuh diri. Itu suruh siapa sih? Suara siapa sih? Itu bunuh diri. Sahana, Hah? kamu Lalu percaya nggak kenapa? Yesus?
Enggak, Lalu gini. kenapa 600 tahun kemudian ada yang bilang dia diserupakan? Gagal sejarah Nah. atau bagaimana? Gimana Bang Lukas? Enggak, gini. Kahana percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percayalah. Kenapa dia berserah menyerahkan diri aja gitu loh? Berarti dia bunuh diri dong. Menyerahkan diri saja dia ke dibunuh gitu loh. Tanpa ada melawan sedikit pun. Dia kan Tuhan. Berarti Dia dia cacat rela. malar. Cacat malar itu, malar. Bang. Anda yang Makanya cacat kamu malar. Berarti Karena emang dia- Tuhan datang ke bumi ya untuk bunuh diri gitu. Udah tahu harusnya dia udah tahu bakal dibunuh. Kenapa dia harus mau gitu? Berarti bunuh diri dong. Izin dia kalimatnya menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan bagi dosamu, Lukas. Ana kalau mau bilang bundir aja Bukan ya. bunuh diri. Bentar, gua ambil rokok bentar ya. Oke, Mana? siap. Bahannya. Kalau dia emang Tuhan, kenapa harus pakai sandiwara? Aku Tuhan kok, tinggal maafkan saja. Itu Ngapa? harus bukan pakai- sandiwara. Bilang aja emang pengen bunuh diri Tuhan kamu, pakai drama pula. Ya, kita bicara fakta dulu lah. Artinya kan memang Yesus benar-benar tersalib. Lalu kenapa kitab abad 7 bilang dia diserupakan, Lukas? Bagaimana mungkin yang namanya kitab suci bertentangan dengan sejarah? Perlu dipertanyakan. Diserupakan gimana maksudnya? Loh, kitab yang akan kau yakin Al-Quran kan bilang diserupakan. Begini Kak Hana, gini loh. Gini, Lukas, Anda sebentar nggak usah Lukas. berkata seperti itu. Bukan, Anda Lukas. percaya, Gini, Anda Lukas. percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Percaya tidak? Kita bicara fakta dulu. Percaya tidak? Kita bicara Tuhan itu fakta. maha kuasa. Percaya tidak? Tentu. Saya tanya dulu. Percaya tidak? Tuhan itu Oke, maha kuasa. Entar, Lukas, biar Bang Anak Umi aja. Lukas, Kenapa Lukas. Tuhan itu ini? Ah, ya Bang. entar, Lukas mute aja dulu biar Anak Umi ngobrol sama teman-teman Kristen. Kebetulan ada 3. Sebentar Ibu Hana ya. Saya sapa dulu ada Bang JMG. Dibuka mikrofonnya Bang JMG. Ini beliau juga Kristen, enak kalau diskusi nih, Bro JMG. Selamat siang, brother. Kita udah bicara sejarah tadi, anak Umi. Sebentar ibu sabar dulu ibu ya, nanti tetap dibahas. Ini ada JMG, kita sapa dulu. Selamat siang Bro JMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Selamat siang. Waalaikum. Siap, waalaikum. Bang Levi juga di mute dulu Bang Nggak, Levi. tunggu, Bang JMJ, Muslim apa? Kok assalamualaikum? Kristen abangku, Kristen. Oh, Kristen hybrid deh. Orang Arab juga pakai assalamualaikum di Arab sana. Ah, itu kan hanya soal bahasa. Jangan merasa bahasa Arab itu punya Islam lah. Ilmu. Memang ilmu. Emang IQ-nya kelihatan banget. Enggak, ini Bang Levi. Ini enggak monitor enggak? Bang Levi monitor kayaknya. Tadi buka mute. Bang Levi monitor, buka mute-nya Bang Levi. Enggak, kalau nggak monitor juga nggak apa-apa. Kita ngomong sama Bang JMJ sama Mbak Hana. Dari tadi kita bahas sebenarnya kalian ini konsep ketuhanannya itu satu atau dua tuh Tuhannya. Saya mau tanya. Pertanyaannya simpel Mbak Hana. Tuhan Mbak Hana menciptakan kejahatan nggak? Tidak, tentunya tidak. Tapi kan kita Tidak gini, menciptakan kejahatan. Mantap. Kalau Bang JMJ? Gimana Bang? Bang JMJ? Silakan Mbak Ana dulu ya. Diselesaikan. Udah, dia bilang Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Bang JMJ? Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Tidak Bang, tidak. Jadi Tuhannya Bang JMJ tidak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatannya siapa? Ya Bang. Bang Levi. Oke. Bang Levi, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan lah Bang. Menciptakan. Ini tiba-tiba Mbak Hana sama Bang JMJ ini Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Sekarang saya mau tanya nih sama Bang JMJ sama Mbak Hana.
Terus siapa yang menciptakan kejahatan? Mbak Ana? Kita tadi udah masuk ke fakta dulu. Kalau kita bahas ketuhanan, mau sampai kapan? Bukan. Nggak akan Ini kita selesai. membuktikan Tuhan kamu satu atau dua. Nggak Berarti mau siapa yang ketemu. menciptakan kejahatan? Gini, Tuhan kita sama dulu nggak? Beda dong. Tuhan saya menciptakan kejahatan. Beda. Tuhan saya menciptakan segalanya. Mbak Hana, Tuhanmu Tuhannya menciptakan menciptakan kejahatan nggak? Tuhanmu menciptakan kejahatan. Menciptakan segalanya. Berarti termasuk kejahatan. Segalanya. Oh, Tuhanmu menciptakan kejahatan. Mbak Hana, Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Tidak, Tuhan saya suci. Berarti Tuhannya nggak maha pencipta dong. Ceduar. Berarti Tuhannya nggak maha pencipta dong. Oh, berarti kau sudah mengakui Tuhanmu menciptakan kejahatan. Oh, Segalanya. Mbak Hana, Tuhannya nggak menciptakan segalanya. Itu kan bukan sesuatu, bukan fisik. Kejahatan itu fisik. Iya, kejahatan itu kan yang bukan sesuatu yang diciptakan secara fisik, itu kan abstrak. Jadi Tuhan Mbak nggak menciptakan yang abstrak. Berarti Tuhan Mbak Hana nggak maha pencipta dong. Kejahatan itu absennya dari kebaikan, bukan sesuatu yang real. Kamu Iya. ngerti nggak? Berarti nggak ada yang menciptakan kejahatan. Abang anak Umi ya? Iya, siap. Saya anak Umi. Boleh nggak saya jelasin? Jangan lari dulu. Kita Silakan, sudah masuk silakan. tadi ke fakta penyalipan. Aduh. Ayo, kamu mau Enggak, masuk ini situ kan begini. Tuhan kamu nggak menciptakan, nggak maha pencipta. Bukan. Hana diam dulu. Ini Bang Tuhannya JMJ udah lagi beda. coba iniin kamu, belain kamu nih. Gimana Bang JMJ? Ini salam Bang Billy. Shalom semua teman-teman ya. Jadi menarik ini pertanyaan yang bagus dan ada jawabannya di dalam Alkitab Yesaya 45 ayat 7. Ose shalom ukorera. Gitu. Ini ya. Boleh saya jelasin? Aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom dan aku yang menciptakan kejahatan. Jedorkon. Di Yesaya 45 nomor 7 tiba-tiba ini Tuhannya Yesaya menciptakan kejahatan nih. Tapi mungkin Mbak Hana Tuhannya bukan bukan Biar kena lagi, Cuk. Abangku boleh aku jelasin nggak? Silakan Bang JMJ. Teman-teman di sini mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun, tidak menggurui siapapun, tidak. Ini jadi bahan untuk buah pemikiran, kalau diterima boleh, kalau nggak apa-apa. Oke, jadi gini loh teman-teman, kalau dari pandangan saya pribadi, jadi gini. Ini pertanyaannya, abang ini bagus banget menurut saya ya. Ini pertanyaan penting dalam teologi Kristen gitu sebenarnya. Jadi saya akan jawab secara jujur gitu ya, dan supaya tidak ada simplistis di sini ya. Jadi apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Jadi gini Bang, saya menjawabnya berdasarkan keyakinan saya aja ya. Oh iya, satu lagi buat teman-teman, sebelum kita baca Alkitab ataupun Al-Quran, jadi bagaimana kalau saya sendiri biasanya saya akan melepas kekristenan saya untuk bertanya sesuatu tentang Al-Quran kalau saya mau bertanya, karena kalau saya memandang Alkitab dengan cara Al-Quran itu akan bertabrakan Bang, ataupun saya memandang Al-Quran dengan cara saya menelaah Alkitab itu akan sulit, itu pasti akan bertabrakan. Makanya saya selalu menjadi bahan untuk pembelajaran buat diri saya sendiri. Jadi gini, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Kalau dalam iman Kristen saya itu jawabannya tidak. Kenapa? Karena gini, dasarnya saya ambil dari mana? Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 5 kalau nggak salah Bang. Allah itu terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya kejahatan sendiri itu bukan berasal dari natur Allah. Terus lalu bagaimana dong dengan ayat Yesaya 45 ayat 7? Aku menciptakan terang dan gelap dan menjadikan damai, menciptakan malapetaka. Nah, ini tuh sebenarnya sering disalahpahami. Jadi kata Ibrani ra di sini itu bukan berarti kejahatan moral abangku, tetapi
bencana, malapetaka, hukuman. Jadi penderitaan sebagai konsekuensi sejarah. Nah, nah, jadi begini abangku, kalau misalnya kita bongkar lagi, itu akan menjadi lebih luas loh. Nah, jadi makanya tadi saya itu akan selalu berfokus satu arah, satu gitu, baru nanti kita pindah kalau mau. Jadi gini, Ini saya Anda kan lanjutkan ya. berdasarkan iman kata Anda ya, terserah iman, tapi imanmu berlandaskan apa? Kitabnya orang nabi-nabi Israel. Kitabnya nabi-nabi Israel dari zaman kitab Musa dikatakan dalam kitab Ulangan, reh natati levanika hayom et haim fet hato fet hama fet hara. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu kehidupan dan kematian, kejahatan dan kematian. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Artinya itu nyambung dengan kitab Yesaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dua sistem ini, free will, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dia yang menciptakannya. Ketika kita melakukan kebaikan kita dapat pahala, ketika kita melakukan kejahatan kita mendapatkan punishment. That's all. Very simple. Moshe Rabbeinu Agamanya Yosef ini apa? Hana. Oh, Iya, jadi balik iya, gini, kalau Yahudi. kita lompat ke Ra dulu, kita mau ke Ra dulu ya, sedikit aja berarti kalau kita artikan Ra dalam bahasa Ibrani, yang seperti abang bilang tadi, Mengakui kalau Tuhanmu dengan Tuhannya Muhammad sama. Udah kerja iniin plastikin dulu deh, jangan gerecokin orang lagi ngomong deh. Ah, elah. Heboh banget. Udah itu bungkus makanannya. Heboh banget. Bang JMJ sih. Oke, terima kasih abangku. Oke, saya lanjutkan ya, kelanjutan dari Ra tadi. Tergantung konteksnya. Saya putus dulu sampai situ ya bang, karena kalau Ra sendiri kita bahas akan lebih panjang. Gitu. Jadi saya ngambilnya di sini dari sisi itu adalah bencana dosa kejahatan moral gitu, atau bencana hukum. Gitu. Jadi Mana? kalau Referensi pembandingnya di mana? Misalnya tadi saya kasih kitab Taurat Ulangan, ini kitab Yesaya sama itu Ra. Nah, di mana referensi Ra itu artinya bencana di dalam tentunya di dalam teks dan konteks bahasa Ibrani. Silakan di ayat mana. Jadi kita bisa ada pembanding. Kalau ini kan nggak ada pembanding. Oke, baik abangku. Jadi lompat dulu ke Ra berarti ya. Jadi Ra itu sebenarnya bisa dibilang tidak sama dengan iblis. Dalam kitab Ibrani, iblis itu tidak pernah disebut Ra. Jadi Satan atau sama dengan penuduh atau lawan itu ada di Ayub 1-2 atau di Sakaria 3 apa 4 gitu bang. Mohon maaf kalau saya salah ya. Terus Belial yaitu istilah kejahatan itu bukan nama Ra atau naskas atau ular atau simbol. Jadi sebenarnya itu tidak ada teks Ibrani yang menyamakan Ra itu sama dengan iblis gitu. Jadi kalau Nggak ada, kan kita nggak membahasnya itu yang tadi dibahas oleh Bang Jibril. Ra di situ kejahatan. Tuhan adalah yang menciptakan kejahatan. Itu yang dibahas. Kita tidak bisa tidak ada narasi bahwa Ra itu merujuk kepada hasatan, enggak. Makanya di mana tadi Anda kan mengatakan malapetaka. Nah, di mana ada itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Ra itu dalam bahasa Inggris di dalam Tanakh menjadi bencana. Silakan. Jadi kita ada comparable-nya gitu. Ibrani Ra itu yang saya bilang tadi sebenarnya bang bukan berarti kejahatan moral bang gitu. Jadi di sini bisa diartikan juga itu bencana malapetaka. Sebenarnya balik lagi saya bilang tadi bang. Nah, mana itunya perbandingnya. Ini kan Anda asumsi nih. Asumsi. Nah, kita perlu pembanding. Saya kasih pembanding nih. Coba Bang Jibril dibukain di dalam kitab Ulangan 30 ayat 15. Ulangan Ulangan 30 ayat 15. 30 15. Natati levaneka hayom et haim fet hato fet hama fet hara. Kejahatan. Tuh. Belum gue buka, dia udah bacain. Tunggu bentar. Ra, oke, wait. Deuteronomi 30 15. Ini pembanding daripada Yesaya tadi 25 ayat 7. 45 apa ya? 45 ayat 7. Nah, nanti saya minta pembandingmu. Ra itu artinya bencana. 45 nomor Ulangan 30 ayat 15 tadi Torahnya. 30 15. Oke. Yesaya tadi Yesaya 457. 30. Ya, ini Ra juga.
Nah, itu pembandingnya JMJ. Coba di mana Ra jadi bad luck? Lu sih lawan pemilik kitab, gimana ceritanya? Yang punya kitab. Bang JMJ. Itu tadi pertanyaannya, di mana Ra itu jadi bad luck? Oke, jadi gini, tadi dari bang siapa ya yang tadi ngomong ya? Siapa? Yang Bang Yosef, Bang Yosef. Oh ya Bang Yosef, Bang Yosef, wah bagus banget sih kalau menurut saya, ya tepat banget sih kalau misalnya diambil ulangan 30:15 yang lihatlah aku mengembangkan pada hari ini kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Oh betul banget. Kalau sekarang gini, kalau secara tegas dan jujur ya Bang, maksudnya saya bertanggung jawab secara teologis gitu. Apakah kejahatan di ulangan 30:15 itu bisa dijadi kejahatan moral yang saya katakan tadi? Jadi gini, tidak dalam arti Tuhan itu menciptakan dosa. Malik, kalau kita lihat dari bahasa aslinya gitu ya Bang, maksudnya hayim watop atau kehidupan dan kebaikan. Hamama weta waharaha atau kematian dan ra. Jadi kata ra di sini sama seperti di Yesaya 45 abangku. Jadi makanya maknanya itu Jadi luas. apa ra itu? Tergantung. Nah maknanya itu luas tergantung konteks. Dulu kita jangan tafsir dulu, tekstual dulu. Orang Yahudi belajar tuh tekstual dulu baru konteks. Begitu. Misalnya kata ruah Elohim, angin yang daripada Tuhan. Tapi ada lagi ruah artinya semangat. Makanya teks dulu diperiksa baru konteks. Nah, secara teks dulu apa itu arti ra di situ? Menurut kamu? Kejahatan. Jangan ketawa lu Bang Jibril. Jangan ini, orang lagi belajar. Lu sih naikan pemilik kitab, bubuk deh jadinya. Ini emang topik favorit gue, apalagi ada Bang Willy. Makanya baik kitab Nabi Musa maupun Nabi Yesaya itu satu suara bahwa dia yang menciptakan sistem itu, kebaikan dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Kenapa? Itu yang disebut free will. Dari situ kalau kejahatan nggak ada, setan nganggur, ya kan? Kita nggak bisa dapat pahala dari menghindari kejahatan. Gitu cara berpikirnya. Bukan berarti Tuhan itu oke dengan yang jahat, bukan. Itu adalah sebuah sistem punishment and reward and punishment. Lewat mana? Lewat ujian, lewat kejahatan. Siapa yang jadi triggernya, sparring partnernya? Hasatan. Gitu doang. Jadi secara teksnya dulu apa, baru konteksnya diperluas. Nah, sekarang di mana kali saya sudah beri dua sumber dari Torah maupun kitab Nevi'im para nabi bahwa ra itu diartikan kejahatan. Nah, sekarang di mana ra itu diartikan bad luck, good luck di dalam tanah? Silakan Bang JMG. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Keluar Yohanes 1:3 lagi nih. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu tuh apa itu? Aduh, capek nih, pusing gitu nih. Jangan ketawa Bang Jibril, jangan ketawa. Oh, kalau jadi dia gue flight mode, men. Hilang nih. Aku juga pura-pura matikan data kan. Jangan diulti Bang, jangan langsung diulti lah. Pusing gue nih, aduh. Kalau begini, ini bukan ngobrol, ini namanya diajarin gue begini, aduh. Tadi Bang, kuliah siang-siang nih, aduh pusing. 100 SKS 100. Berat ini, aduh pusing nih gue nih. Bang JMJ. Maaf. Iya, gimana?
Ya. Oke, dari mana dasarnya kejahatan itu disebut kaya tadi ya, kalau nggak salah ya? Kan tadi Bang Billy udah bilang, Bang Billy udah ngasih 2 referensi dari Torah dan dari kitab para nabi. Ra itu artinya kejahatan. Di mana Bang JMJ bilang kalau ra itu artinya lain. Sumbernya dari mana gitu loh. Jangan dari iman ya, Bang. Nah, tiba-tiba ra itu jadi bad luck gitu loh. Ini sepengetahuan saya aja ya Bang, maksudnya kalau dari Bang Billy ya, Bang Billy. Halo? Ya, lanjut. Kalau tadi dari abang itu pendapatnya seperti itu, nggak apa-apa sih Bang, saya senang untuk belajar. Jadi ya kalau dalam Taurat yang dari dalam Taurat, ra itu memang bisa diartikan kejahatan. Tapi moral nih Bang, tapi tidak. Gimana itu Bang? Abang kan berpikir kayak gitu ada dasarnya dong. Dasarnya itu dari mana? Itu yang dipertanyakan Bang Billy. Jadi kejadian 821 juga ada tuh Bang, kejadian hati manusia itu jahat atau rah. Kejadian berapa? Kejadian berapa Bang? Waduh, tiba-tiba Atau Abang 821 tiba-tiba kebakaran tuh rumahnya itu. Waduh, kita pusing nih. Sorry, saya sambil soalnya. Mil, jadi gua repot bolak-balik. Sorry. Oke. Kejadian 8:21 ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Di sini ra-nya jahat juga, Bang. Lah, abang malah dukung kita, malah nambah referensi. Ra-nya di sini jahat, Bang. Bukan bad luck. Tuh, kok mendukung? Kok malah bantuin kita? Referensi baru nih gue malah dapat. Ra-nya artinya kejahatan, Bang. Waduh, sampai bakar rumah nih bentar lagi nih. Ayah. Kita pusing nih. Dia mau kabur bakar rumah nih. Aduh. Capek bang. Malah nambah nih. Di kejadian 821 ra kejahatan. Lu sih naikin Bang Billy. Bubu lah. Itu tadi bel rumah apa bel ini? Jangan bakar rumah aja mau kabur dari ruangan live. Pusing gue. Kita disuruh tanggung jawab lagi. Masuk berita nih. Aduh, orang keluar debat bikin bakar rumah nih. Ya, gimana? Ketawa dia ketawa. Gimana? Bang? Mau balik tapi kocak nih gue sering. Enggak, kadang-kadang suara hati gue agak ini agak kencengan. Kadang-kadang suara hati gue kepencet speakernya Bang. Jadi kalau kita Sorry, paham, gue lanjut ya dikit ya. jadi kita paham kenapa Kristen Indonesia ini nggak paham akan hukum Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya darah Yesus itu berkuasa atas mereka, menebus dosa mereka. Jadi nggak perlu orang harus berusaha mengejar pahala. Itu makanya dikaburkan menjadi nasib malang, nasib buruk. Itu kan sebuah kejahatan tekstual. Akhirnya kalian nggak tahu kalau melakukan kejahatan itu mendapat hukuman, dan ketika kalian melakukan kebaikan, kalian dapat pahala yang berguna bagi kehidupan setelah kematian. Itulah pahala buniannya. Nah, para pendeta-pendeta yang di Indonesia ini mengaburkan itu menjadi nasib malang, nasib mujur, padahal King James Version sudah menulis kejahatan. Jadi di situ caranya mereka liciknya di situ diselewengkan supaya Yesusnya itu masuk di situ sebagai fungsi, nggak perlu susah-susah, darah Yesus telah menebus kita semua. Begitu saudara. Lanjut.
Gimana nih Bang JMJ? Sekarang malah ada 3 nih ayatnya yang mesti dibantah nih. 2 dari kita, 1 dari abang. Sebenarnya saya juga setuju Bang, ra itu bisa diartikan kejahatan. Tapi sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau abang tanya, coba ada dasarnya dari mana? Kalau ra itu tidak berarti kejahatan gitu. Enggak jadi bad luck. Ra jadi bad luck itu di ayat mana gitu loh? Oh, jadi gini Bang, itu sebenarnya tidak secara eksplisit kayak ra itu bad luck gitu, tapi bisa diartikan tergantung konteksnya pada saat itu. Jadi saya ambil seperti di Ulangan 28:30 abangku. Oh, Ulangan 8:30. Iya, Ulangan 30 Bang. Oh, Ya, Ulangan 28:30. Ulangan 28:30. Betul. Yang aku mengemukakan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Ra di situ itu bisa diartikan kutuk perjanjian Bang. Enggak, tunggu dulu. Tunggu. Ulangan 28:30. Ulangan 8. Oh, Ulangan 30. Nomor ya, kayak ngomong sama Haji Bolot gue. Bang JMJ, Ulangan 30 berapa tadi? Ini ada juga referensi satu nih, Bang Anak Umi. 30:15 Bang, sorry. 30:15 kita udah buka tadi. Irena tatilefene kahayom. Ya iya, di situ kejahatan. Ini Amsal 21:10 juga katanya ra di situ juga kejahatan. Betul Bang Billy? Amsal 21:10. Betul. Jadi memang nggak bisa ditangkis lagi, mau pakai jurus pitung pun nggak, sekalipun nggak mempan, ya kan? Karena semua orang tahu kan, itu kejahatan. King James saja tahu, cuman Kristen Indonesia aja yang menerjemahkan sebagai mazal atau nasib. Bahasa Ibrani-nya nasib itu mazal tov, nasib baik, mazal tov, nasib baik, itu. Tapi ra di mana-mana itu jahat, evil. Itu cuma Indonesia aja memang yang rada-rada keren ini. Nggak tahu dari mana, apa dari Septuaginta, bisa dicek itu. Jadi maksudnya kenapa untuk mengaburkan bahwa pahala itu yang adalah bekal setelah kematian kita nanti, bekalnya kan pahala, itu dikaburkan dengan apa? Dengan beriman kepada Yesus. Itu parah memang. Oke, mungkin saya izin coba naikkan. Saya salah nih. Ya, silakan Bang. Mohon maaf tadi abangku, mohon saya bantu dikoreksi. Jadi kata ra di ayat 15, ayat 17, 18, terus yang sampai ke ayat 19 itu di Ulangan 30. Apakah benar nih Bang, bukan ayat tunggal tapi satu paket ayat 15 sampai 19 yang menjelaskan bahwa ra itu kutuk atau bencana akibat pilihan manusia. Mohon dibantu abangku. Di Ulangan 30:15, ra-nya ini di sini kejahatan, Bang. Kutuk itu bahasa Ibrani-nya arur. Kan kalau lihat tuh di dalam waktu dia mengucapkan berkat dan kutuk di Gunung Gerizim dan Gunung lagi Ebal, arur terkutuklah itu. Jadi terkutuk itu arur dalam bahasa Ibrani, bukan ra gitu. Jadi memang lembaga Alkitab Indonesia itu ada berapa kesalahan? 6.000 kesalahan penerjemahan. Artinya tidak benar, nggak bisa diikuti lagi gitu. Lanjut. Izin Bang JMJ monitor. Saya sapa dulu Bang Jega. Ini Kristen atau Muslim agamanya Bang Jega? Monitor. Bang Jega dibuka mikrofonnya. Saya Kristen. Oke, Kristen. Iya Bang Jibril, saya izin 10 menit ya. Bang Jib. Badah, lanjut. Izin saya boleh bertanya nggak sama Bang Joseph? Tergantung Bang Joseph mau ditanya nggak? Bang Joseph, saya izin bertanya boleh nggak? Dia lagi di luar aplikasi. Nah, udah balik. Iya. Gimana? Shalom sebelumnya. Ya, shalom Bang. Saya izin bertanya boleh ya Bang Joseph sebentar? Boleh. Kalau Al-Quran mengatakan Taurat itu udah diubah-ubah, Bang Joseph setuju nggak Bang? Setuju, kita buktikan ya. Nih,
Saya buktikan. Tolong dibukakan teman-teman. Siap. Oke, kita lihat. Saya Berubah-ubah setuju. atau kitabnya hilang itu yang mana sih benar? Ya. Makanya kita harus, kalau kita berbicara itu harus pakai data. Saya setuju dengan apa yang ada di Quran itu. Memang benar udah dirubah. Bagaimana perubahannya kita lihat. Waduh, niatnya mau adu domba malah ini. Di mana Bang Billy? Coba. Apa yang Biasa dibuka? jadi yang satu. Oke, kita buka Kejadian 1 ayat 2. Tunggu, saya open cam dulu. Oh, oke. Nah, kebetulan saya ada kitab Elai, cuman mesti dijauhin dulu nih dari kitab yang suci. Bentar. Tanah ya, pakai Kejadian, nggak pakai tanah, Iya, nggak ngerti tanah. nggak Oke. nggak pakai tanah. Kita lihat ya, nih. Pada mulanya misalnya ini, dan roh Allah melayang-layang, mana nih? Nih. Dan roh Allah melayang-layang. Inilah asal usul yang meyakini bahwa Allah itu, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah roh bentuknya. Tuhan adalah roh, karena dari sini terjemahannya. Dan roh Allah melayang-layang, bahasa Ibraninya. Itu tanah bukan bang? Itu kan kitab. Tunggu sebentar, ini lagi dibuka tanahnya. Feruach Elohim. Feruach Elohim, ini apakah roh Allah? Kita lihat, Feruach Elohim. And a wind from God, dan angin yang daripada Tuhan. Nah, nih. And a wind from God. Jadi bukan roh Allah yang melayang-layang, tapi angin. Apakah dirubah? Dirubah, betul. Ada lagi yang banyak yang lainnya. Itu baru satu. Nanti Kejadian 18, maka berpikirlah Tuhan. Padahal Gini bang, Hashem itu izin bang. Maksud saya itu kan abang bacanya Kejadian kitabnya Kristen. Maksud saya yang tanah, asli tanah, yang kitabnya Yahudi. Tanah. ini loh, ini tanah, ini Iya. ini Jadi- tanah ini. Iya, jadi Bang Joseph setuju kalau Al-Quran mengklaim bahwa tanah Taurat itu udah diubah-ubah. Setuju nggak? Ya ini, yes, itu tadi kan udah direkonstruksi bahwa memang dirubah oleh Loh, enggak, oleh yang saya kalian tanya dirubah. loh, yang maksud kitabnya Bang Joseph bukan Nah, emang kalian punya kitab, emang perjanjian baru, perjanjian lama kitab kalian, emang kitab kejadian kitab kalian. Makanya saya tanya kan di situ kan Taurat Jabur juga ada bahwa itu udah diubah-ubah. Lalu apakah Ya, betul. Bang Joseph setuju bahwa Tauratnya atau tanahnya Bang Joseph itu udah diubah-ubah oleh Allahnya, tertulis di Al-Quran? Emang di mana Allah merubah Taurat, di mana? Kan di Al-Quran tertulis bahwasanya Taurat itu udah diubah-ubah. Ya, Abang sudah kita buktikan dengan tadi kitab Taurat kami dirubah-rubah oleh kalian. Betul. tapi yang Bang Joseph baca itu Kejadian, bukan tanahnya Bang Joseph. Gimana itu? Lah, ini kitab kita semua, kitab kejadian itu namanya Beresit, ya kan? Ini kitab kami orang Yahudi, kitab pada mulai Tuhan menciptakan langit dan bumi, sama itu. Tapi di situ Ruach Elohim, angin yang daripada Tuhan, diterjemahkan menjadi roh Allah. Karena kan Allah itu entitasnya adalah roh. Gitu, esensinya adalah roh, padahal bukan. Begitu. Apakah dirubah? Secara tekstual dirubah, sampai yang merubah kalian. Makanya ada benernya juga ketika orang Islam mengatakan itu. Kan kita sudah rekonstruksi, saya rasa sudah jelas paham, kecuali kalau kitab Yohanes misalnya atau Matius, saya nggak punya kompetensi. Tapi kalau kitab Kejadian, karena ini punya orang Yahudi, saya berkompetensi untuk menjelaskan secara teks dan konteks gitu. Jadi abang mengakui Tuhan kalian sama? Potong dulu, ibu-ibu juga. Sebentar, saya potong dulu. Berarti ini kitab Kejadian yang aslinya itu Bereshit, Bang Billy. Berarti itu bukan kitabnya Kristen ya? Tulisnya Ternyata bukan kitabnya Kristen. Lalu berarti mereka ngambil dari orang Yahudi berarti? Waduh, ternyata diambil toh. Walah, nggak punya kitab ternyata Dinda. Baru tahu saya, Bang Billy. Ternyata teman-teman Kristen. saya sudah jelaskan bahwa Iya. tidak benar, itu sudah saya buktikan. Ada banyak sekali kitab Yesaya juga, di kitab Mazmur juga.
semuanya itu diselewengkan terjemahan itu tidak murni, betul itu. Coba sebentar, saya mau tanya Bang Jibril dulu. Sebentar, saya mau tanya Anak Umi. Halo Anak Umi, monitor nggak Anak Umi di sini? Bang Jibril monitor nggak? Monitor. Bang Jibril, sebentar saya mau tanya. Kitabnya orang Islam namanya apa? Quran. Oh, Al-Quran. Kalau kitabnya Yahudi namanya apa tuh? Itu Torah kan? Torah ya? Betul ya, Bang Billy, betul ya? Betul ya, Bang Billy ya? Betul, betul. Loh, lah terus lah orang Kristen kok ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat itu ngambil dari mana, Bang Bil? Waduh, mampus. Waduh. Loh, kalau mau Berarti- sejarah banyak tuh Bang Jibril, kasih sejarahnya Bang Jibril. Waduh, jadi saya ini hampir shock ini, hampir shock Bang Jib. Jadi ini kesimpulannya teman-teman Kristen ngambil kitabnya orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Lanjut Bang Jibril. Waduh, bahaya ini Bang Jibril. Lanjut Bang. Saya izin. Lanjut Bang Jibril. Berarti Ya, lanjut dulu Bang Jibril. Silakan Bang Jib. Iya, enggak, udah kan udah dijawab ya. Juga kita lagi ngobrol tadi, lagi diskusi. Ya, silakan lanjut Bang Jib. Gimana? Bang Levi? Kabur dia. Lukas? Iya, gimana? Ada yang mau abang tanyain nggak? Nih ada Bang Willy di sini. Enggak, tadi aku cuma mau bilang ada begal. Ada siapa begal bang? Itu tadi loh, kaum sebelah udah begal ngerusak pula. Bang, abang masih Kristen loh bang. Bang Jib, tapi saya kaget loh ya. Ternyata teman-teman Kristen ini ngambil kitabnya orang Yahudi, ngambil gitu, terus diakuin ini kitab saya begitu, Bang Jib. Iya, ditempel di belakang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kaget Bang Jib. Lanjut Bang Jib. Enggak kan? Itu yang selalu saya bilang, jangan gara-gara nyembah Yahudi gondrong tiba-tiba jadi Yahudi rohani ya kan? Pusing juga gitu. Bang Lukas, gimana ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak sih, cuman yang jelas ada begal lah tadi aku bilang gitu. Aduh, aku kaget aku sampean. Ya ini Lagi loh, Bang. Udah Si- begal dirusak pula lagi. si JMJ jadi kabur tadi tuh. Kitab suci orang dirusak pula lagi. Jahat kali, Bang. Nih ada nih. Coba apa ya? Dia mau nanya apa lagi nih? iya, kenapa saya diturunkan bang? Gimana sih? Turunkan di sini. Enggak, saya enggak Coba nurunkan. nggak apa yang mau ditanya? Coba apa lagi? Iya, jadi Bang Yosef ini berarti mengakui Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam sama ya? Silakan. Ibu, Tuhannya bang. apanya yang sama kan? Misalnya saya sama Jibril sama enggak? Apanya? Misalnya matanya, kakinya sama enggak? Gitu. Nah, Tuhannya Israel sama Tuhannya orang Arab itu sama enggak? Apanya yang sama gitu? Yahweh dengan Allah SWT sama nggak bang? Itu maksudnya. Ya apanya yang sama? Mana ada orang Yahudi kenal Yahweh? Nggak ada orang Yahudi kenal Yahweh. Biasa, sebentar jangan dicinta dong. Yahweh sama Allah sama nggak bang? Emang Tuhannya Ya Tuhannya apanya pendiri yang Yahweh? sama, Mbak Iya, Jaga? namanya, sosoknya sama nggak bang? Bang Jib, sebentar. Bang Jib, dia mengatakan Tuhannya Yahudi Yahweh. Kita tanya dulu Bang Jib. Bang Bil, apakah Tuhannya Yahudi Yahweh? Kan Nggak ada. Jadi tidak mengenal nama semacam adonan itu. Bang, kenapa Ardian saya yang jawab? Saya kan sama Joseph. Gimana nih Bang Joseph? Ya, Kenapa Ardian saya yang ketawa-ketawa saya ngomong sama Bang Joseph? Bang Joseph, apakah Yahweh itu adalah Allah? Yahweh bukan Allah karena Yahweh itu siapa? Ya Bang Billy bukan Yahweh itu. Bukan. Bukan. Yahweh itu Tuhannya orang Kristen, makanya nggak sama. Siapa yang menemukan kata Yahweh? Wilhelm Gesenius abad 16, sarjana Jerman. 14. Tuh.
Itu. Jadi itu Yahweh itu tidak dikenal oleh Bani Israel dari zaman Musa sampai sekarang. Ada nggak Musa pernah Elohim itu ya Allah nggak Elohim? Elohim siapa dulu? Firaun disebut Elohim. Musa disebut Elohim. Ya Allahnya Elohim. Abraham, Ishak dan Yakub lah. Elohim. Oh, benar. Kok Allahnya sih? Berarti Sama apa? nggak? Berarti Sama nggak Allahnya. dengan Allah? Nah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Iya, sama nggak dengan Allah Muhammad? Sama, buka Alkitabmu. Buka Alkitab. Kena cedor. Buka Alkitabnya ya. Ya. Tuhan, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba baca di dalam Alkitab. Kita buka ya. Tunggu bentar. Di Alkitab kenapa nggak pakai tanah? Tunggu. Kan kitabmu kan bukan tanah kitabmu. Alkitab kan kitabmu. Dari tanah, kenapa kamu selalu lari ke Alkitab? Ya karena kau menyebut Tuhannya salah. Yahweh nggak ada kita menyebut nama Tuhan Yahweh. Iya, Setahu makanya saya Yahweh itu yang ini makanan sore yang kalau makanya saya bilang dicocol-cocol cabai itu loh. Elohim. Apakah Elohim? Cakwe. Siap. Elohim itu Apakah banyak. Elohim itu banyak. Elohim Berhala yang juga disembah Abraham, Ishak, Yakub sama dengan yang kitab abad 7. Ya sama, itu adalah Tuhan yang disembah oleh teman-teman orang Islam. Sama, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Salomo, Tuhannya Daud. Sama, apa yang sama? Esensinya. Nah, luar biasa. Sekarang saya tanya Bang Billy. Apakah Tuhannya Yahudi itu bisa berubah menjadi manusia atau tidak? Apakah meyakini, orang Yahudi meyakini nggak Tuhan menjadi manusia, meyakini nggak? Enggak ada. Nggak, coba gini. Lalu Tuhannya Bang Billy, sama Tuhannya orang Kristen sama nggak, Bang Billy? Wah, enggak sama lah. Tuhannya mereka kan ini punya organ tubuh. Oh, esensinya juga nggak sama, Bang? Enggak ada. Yesus nggak pernah disebut El Gibor tuh. Siapa? Oke, sekarang kita tanya Jega dulu, Jega. Apakah ada nabi? Saya tanya dulu Jega. Tuhannya Jega ini, apakah Tuhan menjadi manusia? Anda percaya nggak itu? Iya, percaya. Itu Oke, yang percaya. Sekarang saya tanya Yahudi ya. Tuhannya Yahudi, apakah Tuhannya Yahudi Tuhan menjadi manusia? Tidak lah. Oh, berarti nggak sama. Lalu apakah ada pernah sejarah yang mencatat bahwa Ini Mikana kenapa nggak pakai akun asli? Mikana kenapa nggak pakai akun asli Mikana? Lanjut. Saya bukan Mikana. Tahu aja. Saya bukan Mikana. Bang Yosef, saya mau tanya, berarti Kita apakah pura-pura nggak benar tahu aja. ada sejarah bahwa imamnya Yahudi itu menyalibkan Mesias? Menyalibkan Kenapa? Yesus? Pertanyaannya kenapa? Apakah benar bahwa ada pernah sejarah bahwa imam Yahudi, Imam Kayafas itu menyalibkan yang namanya Yesus di abad pertama? Benar tidak, Bang? Nggak benar itu. Itu kan kitab kalian aja yang menjadi kelekan Yahudi. Dalam sejarah, saya bukan sejarah nih, ada buku sejarah. Timothy McCullough menulis sejarah bahwa catatan perjalanan Yesus dan pelayanannya di dunia ini tidak disupport oleh history, tidak didukung oleh history. Kenapa? Karena catatan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berbeda. Itu menurut sejarah. Lalu kalau sejarawan dari bangsa Yahudi sendiri, yaitu Joseph Flavius itu mencatat penyaliban Yesus. Flavius itu tidak sejaman dengan Yesus. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jega. Ini kamu kalau ngomong ini mau nyerocos gini doang. Flavius itu tidak sejaman dengan Yesus, makanya belajar sejarah yang benar. Iya, Flavius tidak Josephus itu sejaman. lahirnya tahun 37, dia nulis Jews of Antiquities itu tahun 94. Kamu tahu nggak ini? Saya tahu dia tidak sejaman, tetapi dia menulis sejarah tentang ada seorang yang disalibkan. Itu di mana tulisannya? Ya, di tulisan Josephus Flavius. Di mana? Iya, di mana? Halaman berapa? Ya, lihat aja bukunya di. Oh, itu mah namanya asumsi. Kalau Nggak ada, di original teksnya nggak ada. Itu di forging di abad ke-16 sama di abad ke-12 sama orang Kristen ada. Itu ada forgingnya.
Lalu apakah surganya Yahudi itu ada 70 Ini dari bidadari? Flavius Josephus ke surga nih gimana sih kita ngobrolnya Apa-apa, loncat-loncat Pak. begini? Ini kan dia lagi dalam masa Iya, terguncang. saya apa-apa. kan bertanya. Mana tahu kan ada di berarti di Allahnya Tuhannya Oke, tunjukin kepada Elohim saya. itu Oke. menjanjikan Ya, surga 72 bidadari juga. Tunjukin di dalam kitabmu sekarang di situ ada kata surga. Silakan. Kalau ada, saya potong layar saya. Di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab Tanakh ada kata surga, silakan. Waduh. Atau perjanjian Enggak, atau gini aja deh. Apakah Tuhanmu pernah menunjukkan diri kepada Enggak lah. Abraham? Kepada Abraham. Ya kali, nggak pernah. Karena itu salah terjemahan. Faira itu satu kata, kok diterjemahkan menampakkan diri? Menampakkan diri itu dua kata, faira itu satu kata. Dulu iya, saya ngerti. Tapi apakah pernah dia berbicara langsung kepada Abraham? Dari Atau tengah-tengah Musa? api, dari tengah-tengah api engkau dengerin ya. Oke, kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya. Ini keren ini. Lalu kenapa kitab Sabar. Satu-satu Munaro. menunjukkan diri bahkan tidak mampu? Bagaimana itu? Waduh, ini capek Oke, banget. Bang Jibril buka ayatnya. Hah. Rupa suara. Oke. Buka di dalam Ulangan 4 ayat 12 Bang Jibril. Ulangan 4 Ayat 12. 12. Oke. Ulangan 4 12. Fadaber Hashem Elohekem mitok haesh kol devarim atem tismiim utemuna enekem reim zulati kol. Ya, bahasanya artinya berfirman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa wujud tidak ada, hanya suara, tidak ada wujudnya, tidak ada rupanya Tuhan itu. Iya. Berarti pernah dia berbicara langsung kepada Abraham. Lalu Muslim saya tanya, pernahkah Allahmu itu bicara langsung kepada Muhammad? Bisa nggak dia? Ini nanyanya ke Bang Yosef atau ke saya? Ke Muslim lah. Apa pertanyaannya gimana? Pernahkah Allah kalian itu berbicara langsung kepada Muhammad? Karena Pernah. Allahnya Joseph pernah. Pernah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Al-Isra ayat 1. Itu siapa yang bisik-bisik? Mana ayatnya? Itu siapa yang bisik-bisik? Enggak, mana ayat? Al-Isra ayat 1. Iya, bacalah. Mana pernah Bismillah. Allahmu menunjukkan diri pada Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 1. Kata lu Bang, menunjukkan diri atau berfirman? Berfirman langsung kepada Silakan Bang Muhammad. Jibril. Berfirman langsung. Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan seterusnya. Ini cerita soal Isra Miraj. Rasulullah diangkat dan bertemu Allah langsung. Oke, sekarang gantian. Di mana Yesus di dalam Iya. kitab Taurat namanya Dulu. tertulis? Silakan. Gantian dong. Sekarang gantian. Iya, sebentar. Gantian. Sabar. Sekarang di mana Yesus tertulis di dalam kitab Taurat? Silakan. Kalau ada, saya nyembah patung. Satu lagi. Apakah Yahudi boleh makan unta? Bercandanya kadang-kadang nyembah berhala. Jadi Gantian Kristen. dong Bu, gantian Ibu bertanya Nggak, itu kalau sudah dijawab gantian lalu lagi. kamu bebas. Satu lagi, Ibu, izin ibu, satu lagi. ibu nggak bisa kayak gini Bu, diskusi itu 14 gantian. pertanyaannya kita jawab atu-atu. Iya, udah 18 apakah- pertanyaan loh. Terakhir, saya janji terakhir. Apakah Nggak bisa. Enggak, udah gantian. Gantian. Enggak, iya, sebentar, satu Bang lagi. Billy lagi, silakan Bang Billy bertanya Bang Billy. Pertanyaan Gantian saya dengan segala Apakah kerendahan hati Tuhan- saya bertanya, tunjukkan Yesus di dalam kitab Taurat. Kalau ada, saya nyembah patung kucing. Silakan. Dada-dada ya. Yang tangan di dada-dada ya di toko Cina ya. Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yosef? Iya, kan udah saya jawab. Yesus menjawab, Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada.
Itu. Lalu saya Mbak pertanyaan Jega saya, denger nggak sih pertanyaannya apaan? dengar. Apa pertanyaannya? Di mana di perjanjian lama Yesus ada itu Nah, kan? terus itu yang dia bilang dia ada sebelum itu di mana, perjanjian mana itu? Di perjanjian baru. Nah, yang ditanya di mana? Ya, di kejadian satu kan kami bersama itu kan termasuk sang firman di situ lah. Pertanyaan saya gini Bang Joseph. Pertanyaannya nggak Tuhan Mbak Jega. boleh Mbak Jega makan- denger nggak makan pertanyaannya? unta? Bang Joseph, saya tanya Bang Joseph loh, apakah Tuhanmu boleh makan unta dan Astagfirullahaladzim, kencingnya? ditanya lagi, nanya lagi. Iya. Udah 18 Satu pertanyaan lagi, ini itu dijawab. satu lagi. Ini ditanya, kamu ditanya, pertanyaannya apa coba? Ya udah biar dia yang jawab. Di Kenapa- mana kenapa Yesus kamu dalam repot? perjanjian lama kan? Kamu jawabnya perjanjian baru, kamu nggak jawab. Kamu mau tertulis Yesus gitu tidak ada. Tetapi Nggak tahu, tanya Bang Yosefnya. Gimana pertanyaannya Udah, Bang Yosef? Gitu Makanya nggak kau ada. diam. Gitu Nah, dong. makanya kau diam dong. Kenapa saya tanya Nggak, Joseph nggak kamu ada yang ya, jawab? udah clear, Ya Bang clear, Joseph, clear. Bang Nggak ada. Joseph. Memang tidak ada. Kalau kamu minta kata Yesus tidak ada di perjanjian lama, tetapi kan sosoknya ada. Lalu saya tanya Bang Joseph, apakah Allahmu Tuhanmu itu Elohim? Nah dulu, Boleh sosoknya makan di mana? unta. Sosoknya Boleh di makan mana? unta. Enggak Kalau udah- sosoknya. Di dalam Taurat di mana? Tadi kan Ya, kau bilang nggak ada itu nama enggak. Yesus. Dari penglihatan Daniel, dia melihat anak manusia itu. Itu kan penglihatan Daniel. Ya tulisannya Nah, Yesus lalu- bukan di situ. Lalu digunapi Yesus ketika Imam Yahudi berkata, apakah engkau Mesias anak yang terpuji? Di situ tertulisnya di kitab Daniel Yesus bukan. Akulah dia. Iya, di situ di kitab Daniel tertulis Yesus enggak? Kan saya bilang kalau kamu minta kata Yesus tidak ada, tetapi Ya kan sudah, Yesus. berarti itu asumsi bahwa anak manusia Lalu- itu sang Mesias. Lalu Di situ, kenapa Yesus menjawab Yesus- pertanyaan Imam Yahudi bahwasanya dia berkata, ya akulah dia dan engkau akan melihat anak manusia sama bukan kata kitab narsis, kata kitab kalian. Salah terjemahannya itu. Enggak, terjemahannya salah Bang Bil. Itu bukan akulah dia dia. dia Ya. Salah itu. menggenapi kitab Daniel. Salah, iya tapi salah itu. Salah terjemahan akulah dia yang ada di kitab ada sebutkan tadi itu salah itu. Bahkan kata-katanya sama seperti yang ditulis lihat. Daniel Lihat, nyerocos terus, lihat. sama dengan yang Lihat. ditulis oleh yang diucapkan oleh Yesus. Dia nggak mau mendengarkan Bang Bil. Dia maunya itu aku pokoknya ngomong gitu. Orang lain nggak boleh ngomong Saya gitu. kan menjawab Bang Yosef, kenapa kamu menimpali? Saya menjawab Bang Joseph. Iya, tapi itu saya katakan kepada Bang Yosef, itu original teksnya nggak begitu. Salah itu terjemahnya Kenapa salah. kamu yang Lanjut, Bang. ngajari di itu kitab dia, bukan kitab kamu? Kenapa kamu yang sok tahu? Karena saya lebih tahu dari Anda. Alian saya ini akademisi bahasa Kamu Yunani. lebih tahu jadi dari percuma. Bang Joseph, kan enggak? Loh, kalau soal PB saya lebih tahu dari Bang Joseph, PB perjanjian Oh, baru. Bang Tapi Joseph kalau soal katanya dia PL, lebih hebat dari kau, Bang Joseph. ya soal PB ya. Memang karena PB itu bukan kitab orang Yahudi, itu kitab Nah. orang Yunani. Nah, Makanya Ya, lalu- dalam bahasa Yunani. kena Lalu lagi. Bang Joseph, apakah Tuhanmu boleh makan unta dan minum kencingnya? Karena Allah SWT boleh makan unta, gimana itu? Apa sih orang ini? Tuhan makan, mana Tuhan makan ada. Nggak bisa. Enggak itu bahas Bu, itu bahas syariat, enggak ke situ arahnya. Kan beda. Itu bahas aturan. Sebentar. Masa Itu tuh- bahas aturan. masa- Enggak bisa kayak gitu. Ibu jangan nyerocos terus dong, gantian dong kalau ngomong. Hanya Nanti- sama aturannya beda, Udah, gimana? lihat. Ya udahlah, Tuhan yang- ngomong sendiri lah. Tuhan- Joseph, ketika abad 7 boleh makan unta dan Apa sih? Ini menunjukkan Ngomong terus Kristen ini banget ya. punya ilmu apa sih yang ngomong terus ini? Mikana ini Mikana. enggak gini. Oh, Tanya kan Nggak ada ilmu. yang halu itu ya, yang kadang-kadang pemain ngomong tanpa batasan itu ya. Sorry Bang Jibril sama Bang Yosep sama host, sorry tadi kepencet nurunkan saya. Kepencet tadi bukan anu ya. Enggak, sorry. Nggak Lanjut. apa-apa. Sengaja aja, nggak sengaja pun nggak apa-apa. Silakan. Lanjut. Ada Moreh Mutu. Assalamualaikum Moreh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Ada Bang Arif semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Moto, Ya, iya akhi. Assalamualaikum. Indra Mose kemana ya? Nggak pernah kelihatan. Ya dia gitu kalau lagi apa ya?
Kalau lagi terbit, kalau lagi Tapi baik-baik aja kan kabarnya ya? baik-baik aja. Ya salam Nggak deh. tahu juga sih, udah lama juga sih. loh dia, iya. Udah lama juga nggak ngobrol. Bocah kalau lagi musim, kalau lagi enggak ya gitu aja Indra Mose. Ayo dilanjut Pak Levi, Pak Lukas, Pak Sinyo, selamat siang Pak Sinyo, monitor. Assalamualaikum, kepencet. Maaf, saya di bawah aja. Ya makasih Pak Sinyo, nggak apa-apa kalau salah pencet, asal jangan salah Tuhan. Izin turunin ya Bang Sinyo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Levi, Arom sama Bang Lukas, silakan. Ada yang mau ditanyakan kali sama Pak Yosef? Yang gue bingung tuh tadi tiba-tiba Tuhan jadi makanan yang dicolok-colok ke sambal itu. Cakwe, Yahweh. Cakwe. Jibril, di-share dulu fakta sejarahnya lewat perangkatmu. Penggunaan kata Yahweh itu gimana pertama kali? Biar ada edukasinya teman-teman di bawah. Agak segen nih, ada guru gue di sini. Ada Bang Arom ya? Lanjut, nggak apa-apa. Diizinin sama Bang Arom. Bapak Adiansa kan diizinin itu. Apa maksudnya Billy nih? Teman-teman di bawah, saya minta tolong. Teman-teman di bawah, saya minta tolong. Di sini ada Moreh kita, Moreh Mutu, Kiryas Mutu. Beliau ada guru Ibrani kita. Minta tolong di follow ya teman-teman di bawah. Yang belum follow beliau, Kiryas Mutu ini di follow ya teman-teman. Beliau adalah guru bahasa Ibrani kita. Dan juga di sini ada Pak Arom. Pak Arom ini adalah guru bahasa roh. Minta tolong di follow Pak Arom, guru bahasa roh. Macet otak murah. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan roh apa? Iya. Roh kuntilanak bisa. Gedein Bang Jip itu, dia mau share data itu. Nggak boleh kayak gitu Billy. Kau kok kayak gitu Billy? Itu namanya menghujat. Nggak boleh menghujat roh. Kita nggak boleh menghujat roh. Kitabmu doang yang bilang. Ya kan, tapi bahasamu lah. Bahasamu nggak begitulah harusnya. Billy. Emang gue bilang apa roh? Gue kan nggak bilang roh yang ada di dalam kitab lo. Roh banyak, ada roh kuntilanak, roh genderuwo, banyak. Ya kan, ini konteks ini kan konteksnya diskusi agama. Pasti ke situlah kau larinya. Gitu. Nah, itu asumsi Anda. Itu asumsi. Aja kau ngomong, Itu jangan terlalu asumsi. berlebihan. Kau Itu asumsi. juga itu kalau Anda ngomong begitu. tersinggung ketika berbicara roh karena Tuhan Anda adalah roh. Iya. Oh, kan kau lari ke situ. Ya iya, karena memang Tuhanmu kan roh. Nggak begitu cara mendiskusi Billy. Lah, Kau tuh Tuhanmu roh baik-baik bukan? diskusi. Tuhanmu roh bukan, aku tanya. Makanya kau tersinggung ketika kita bicara roh karena Tuhanmu roh. Kau itu sombong kali Billy. Asumsi lagi. Ini gedein Bang Jibril nih, Bang Jibril mau share data ini. Enggak, gue lagi makan coy, gue mau. Nggak apa-apa, sini suapin dulu. Udah share data sini, gue suapin makanannya sini. mau zuhur, Jay. Masih lama. Apa 20 menit lagi? Iya, masih bisa ngobrol-ngobrol. Iya enggak, maksudnya gue selesain makan gue habis itu zuhur. Oh iya. Tapi di sini gue nggak makan cakwe kok, tenang aja. Arom, Tuhan lo nggak totol. Aduh. BG Arom, Bang Arom, di PL sama Tuhannya orang Yahudi itu roh juga ya, Bang Arom? Biar saya tuh nggak mau menjawab sesuatu yang memang ada orangnya langsung. Kan itu kitab dia tuh, biarin aja dia. Oke. Kalau nggak ada orangnya mau dia. Kalau saya menghargai loh, nggak kayak Anda. Saya itu menghargai. Enggak, di mana-mana terbalik Bang Arom. Kalau ngomongin orang tuh di depan, jangan di belakang.
Exactly. Saya nggak pernah ngomongin Billy. Saya nggak pernah ngomongin Billy. Ngomongin kitabnya Nggak maksudnya. penting. Iya, tapi kan nggak bisa personnya kan. Dia kan Iya. langsung ke person agamanya. Bukan kalau mau bahas kitabnya di depan orangnya, jangan di belakangnya. Ya bahaslah sama Billy. Kena kok takut tiba-tiba nih? Kok tiba-tiba ini nih? Ngapain takut sama orang? Nggak boleh takut sama orang. Takutnya maro ya. Jibril, Kalian nanti itu yang kena sendiri batunya. Nggak boleh meremehkan roh. Tuh kan udah nyumpain kan? Oh, datang lagi nih. Oh, kacau yang ini datang lagi. Bahan asam urat lagi nih. Ini ayah Anda. Iya, ya Anda. Selamat siang, Oh, siang, abangku. Siang. Mas Aha. Bang Billy. Mau nanya nih, Nah, gini dong enak. Bang. Nih, mau nih, nih biar gue tebak ya. Dia mengadu domba kita lagi. Coba. Gini Bang. Nanya apa? Ini pil udah diminum. Ntar gue beli dulu ya. Gini Bang. Ya gimana? Dari 6 agama di Indonesia, kenapa Bang Billy memilih Kristen untuk ditulis di KTP? Untuk menulis di KTP, karena saya dulu sekolah. Iya, karena dulu saya sekolah SMP di SMP Advent, gitu. Ibu saya seorang Muslim, ayah saya seorang pendeta Advent, begitu. Oh gitu, ya. Oke Bang. Terus satu lagi Bang. Melkisedek itu Syam kan ya, betul ya? Syam anaknya Nabi Nuh ya? Syam, ya betul. Ya. Udah clear ya Bang Jibril, Bang Moto ya? Syam ya? Apa ya? Gitu doang. Itu doang. Oke, satu lagi nih. Enggak, poinnya tunggu. Syam ke sono. Poinnya abis itu nekenin ke gue apaan? Enggak, KTP itu urusannya apaan gitu. Ya, itu yang gue bingung, KTP maksudnya. sama Sam. Ini Oh. bukan begitu. Enggak, gue pikir dia mau bikin SPK motor apa buat Bang Billy, kok tiba-tiba nanya KTP. Bukan, Melkisedek itu artinya punya bapak kan, namanya Nabi Nuh. Gitu, bukannya tidak berbapak. Nah, hanya di kitab Ibrani aja, kitab Kristen dibilang Melkisedek itu tidak berayah dan tidak beribu. Tidak bersilsilah lagi. Tidak bersilsilah. Padahal Melkisedek itu adalah gelar Melkisedek Melek Sadik, raja yang benar. Enggak, dia benar, iya. Iya, siapa dia? Shem. Jadi Melkisedek itu adalah sebuah kata yang diambil menjadi gelar. Nah, jadi Melkisedek dengan Abraham ini kan punya hubungan darah, ya kan, Bang Billy ya. Nah, namun hubungan darahnya ini adalah hubungan kenaikan kan, bukan hubungan keturunan. Kalau Abraham dengan Daud itu, Gimana? Hubungan darah kenaikan bukan keturunan. lah iya, gini. Nih, Si Abraham ngasih maaser. Ketawanya Bang Jibril. Iya, ke Melkisedek ya, ngasih maaser ya. Gitu kan? Abraham dengan Daud itu kan punya hubungan darah, ya kan. Namun hubungan darahnya ini turun, makanya disebut garis keturunan. Oh, jadi Hubungan bapak gue kenaikan gue gitu. Nah, iya betul Bang, iya betul, Bang Jibril betul. Nah, Rusak bahasa dia, Bang. Melkisedek, Ancur KBBI kita. ya, Melkisedek dengan Abraham juga punya hubungan darah, namun hubungan darahnya itu naik, makanya garis kenaikan. Nah, garis kenaikan ini punya istilah lain, namanya aturan Melkisedek. Pencairan Mesias itu bukan memakai syarat aturan Melkisedek. Pencairan Masiah. Apa? Wah, ancur bahasa. Pencarian Mesias. Bang. Ini, aduh ya Allah, ini salah hosting, bocah lagi mandi hujan main tarik aja nanti. Ini hujan loh di luar. Itu main tarik aja. Dia lagi mandi hujan lo tarik aja masuk ke sini. Dari yakak loh. Makanya kalian ini salah, karena mencari Mesias itu bukan garis keturunan, tapi garis kenaikan atau aturan Melkisedek.
Garis kenaikan, betul. Tongkat kerajaan tidak akan luput dari Yehuda. Berarti itu garis kenaikan atau keturunan? Kenaikan ya. Tongkat kerajaan kan dalam kitab Kejadian, kerajaan kan Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda. Itu kenaikan atau keturunan Yehuda? Yehuda itu ya kalau dari Daud ya itu garis kenaikan. Hah? Betul. Kenaikan. Yehuda kan Yehuda. Yehuda itu keturunan yang suku Yehuda. Nggak bisa, keturunan dari- Bang Billy, kita nggak bisa pura-pura gila. Dia profesional gilanya, udah harian dia. Kita pura-pura gila tuh nggak bisa kalah sama dia. Dia itu terlatih dengan itu. Dia udah terlatih. Kalau gila itu Olimpiade dia udah dapat emas, susah. Iya. Kalau dari perspektif Yehuda, Daud itu keturunan. Dari perspektif Daud, Yehuda itu garis kenaikan. Kan bapaknya itu, kakeknya. Ya kan? Make sense ya? Anggap make sense. Ya terus. Anjir, make sense. Tiba-tiba make sense. Iya. Ini kalau ada lomba mirip orang gila juara 2 nih. Enggak sih. Gue rasa orang gila juga kayak offended tuh lo. Anjir, ini gue disamain sama dia. Anjir, enggak lah. Kita mesti parah dia deh. Sama sama dia gitu ya. Terminologinya mesti kita pahami dulu. Garis kenaikan tuh gimana, Masa? Jadi kita bisa tahu kenaikan tuh gimana maksudnya. Ini kalau Daud, Raja Daud ke Raja Yosia, ya kan, itu kan garis keturunan, ya kan, betul nggak? Nah, dari Daud ke Yehuda itu kan garis kenaikan, naik dia. Naik apa dia? Kerub. Naik apa? Naik apa? Ya lebih tinggi gitu loh. Iya, naik itu kan tinggi, kan lebih tinggi. Bapak kita itu kan lebih tinggi daripada kita. Sebuah kenaikan itu ada transportasinya untuk naik. Gojek. Nah, itu logikanya. Jadi kenaikan itu pakai apa naiknya? Gojek. Tadi kan Bang Billy udah setuju kalau Raja Yosia itu garis keturunan Daud kan, betul nggak? Odong. Iya, betul. Nah, turunnya itu pakai apa? Aku tanya balik ya coba. Kalau setuju. Kaki lah. Kalau pakai pala dulu nyusap namanya. Kalau darah memang turun. Pinter. Kalau darah karena cair turun. Nah, kalau naik tuh naik pakai apa? Coba kenaikannya naik apa? Misalnya naik angkot misalnya, atau naik apa? Naik malaikat apa? Apa coba? Jadi kita paham kata-kata yang lo pilih itu harus memiliki arti yang bisa jelaskan secara logika juga. Naik apa? Gitu. Kalau Bang Yosef, kalau darah naik kan itu ditampar sama hukum gravitasi. Ya kan? Nah, feeling gue kebanyakan makan kambing atau kebanyakan pakai garam, makanya naik darah. Allah, jadi ikut gila kita ngikutin dia, beneran. Kita mencoba profesional. Iya. Gini, saran saya begini. Ini kan Moreh Mutu ini kan guru kita gitu kan. Nah, coba minta tolong Moreh Mutu. Kalau kita ngajar anak TK kan biasanya kita menyesuaikan dengan anak TK. Lah kalau ngajar orang gila gini saya minta tolong Moreh Mutu menjadi gila bisa. juga gitu loh. Gak bisa, yang berpengalaman itu dosen harusnya. Dosen harusnya. Ya belajar di universitas itu lebih terverifikasi, itu mencetak generasi muda untuk Iya, tapi yang saya cetak bukan orang gila. Nah, ini PR Anda dosen. Pak dosen, ini PR Anda harus diluruskan yang ini. Habislah kita. Teman-teman jangan lupa di follow ya akun kita di atas. Ada anak Umi ini Bang Jibril, ada Bang Yosef ini Bang Billy Yahudi, ada Moreh Mutu guru kita, dan ada saya sendiri, dan ada dosen kristologi ini Bang Fandi. Minta tolong di follow bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya. Masa follow aja nggak mau, Cuk. Lanjut. Masa jangan nanya dulu ya, gue mau sembayang dulu. Gue jadi nggak jadi gara-gara nengok kenaikan lu nih. Gue bentar. Iya, sembahyang tuh dia. Masa nggak ikut? Gue lagi makan anjir. Kenaikan darah. Kenaikan.
Jadi tuh, Ini ada Bang Levi, Bang Ardi. Beliau juga sudah katanya udah apa ya? Udah blank di kekristenan. Silakan Bang Levi. Dibuka Silakan. mikrofonnya, Bang. Di sini ada Moreh Mutu, aman aja. Lanjut. Nah, sini ada Mas Adian sama aja. Kalau aku lebih menjaga ini ini biar aku yang jaga, aku yang Silakan Bang Levi. aku yang pegang bajunya. Jadi kalau dia maju saya tarik bajunya gitu aja udah. Masa itu gimana cerita masa The Great Wall? Tempatnya lokasi di mana dan Eden ada di mana itu gimana ceritanya sih? oh, Eden itu di Cina, Bang. Mampus ya. Terus Nah, gimana ceritanya itu? Aku juga udah ketemu tempat kapal Nabi Nuh Karam itu ada di hulu sungai Brahmaputra itu di Tibet, Bang. Tibet. Terus Mongol. Oh, belum sampai situ, belum. Belum sampai Mongol. Nah, berarti ke Tibet yang mana nih? Ke Indianya apa ke bagian yang Ke Cinanya, lebih ke Cina. di Cina. Terus Aku belum selesai sih yang tadi garis kenaikan tuh, Bang. Mau aku selesaiin dulu. oh iya boleh deh kenaikan boleh. Ya. Nah, Jadi gimana garis kenaikan? mencari Mesias itu memakai aturan Melkisedek atau garis kenaikan itu, bukan garis keturunan. Nah, contoh nih, Muhammad punya bapak Abdullah. Abdullah garis kenaikannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak lagi namanya Hamzah. Pamannya Nabi. Ya. Terus Daud punya garis kenaikan namanya Adam. Adam punya Udah bapak amat. namanya- Daud masuk ke Adam. Ya kan kita juga disebut anak-anak Adam kan, betul nggak? Iya, tapi terlalu lompat jauh. Jangan langsung ke pokok sumbernya, jangan ke usulnya. Jangan ke pokok atasnya, langsung dari Daud tuh ke siapa dulu, merembet dulu. Iya kan, Muhammad kalau aku bilang anaknya Abdul Muthalib kan juga benar, Bang. Walaupun Benar. Nah, iya. Benar. Nah, Jadi- terus Daud punya bapak Adam, Adam punya bapak Tuhan, Tuhan punya anak lagi namanya Yesus. Astagfirullahaladzim, nggak gitu dong. Daud tuh ke atas tuh ke Uwaid dulu, ke Yakub dulu, ke Ishak dulu. Ya nggak wah. mau dia langsung Adam bapaknya siapa? Tuhan, selesai. Iya, Tuhan punya anak lagi namanya Yesus. Nah, Yesus ini berarti kan Yesus ini garis kenaikan daripada Daud, aturan Melkisedek. Nggak Make ngerti. sense? Make sense. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Susah banget ngomong. Daud lompat ke Adam, Adam lompat ke Tuhan, Tuhan turun ke Yesus, gitu. Nah, iya. Jadi keturunan dong Yesus, bukan kenaikan. Keturunan Tuhan berarti. Betul, Bang. Iya. Nah, hubungannya sama tadi Sem, Melkisedek, KTP itu apa? Ya, artinya itu mencari Mesias itu memakai aturan Melkisedek, garis kenaikan, bukan garis keturunan. Karena kalau pakai aturan garis keturunan, Yesus ini bukan keturunan Adam, dia nggak masuk. Lah itu banyak yang di PB ngomong bahwa Yesus itu anak Daud itu gimana tuh Enggak, itu maksudnya? salah, Bang. Enggak. Oh, di PB salah berarti. Lah, PB juga tidak mengatakan Yesus itu anak keturunan Daud, bukan. Maksudnya anak Daud apa? Nah, kan itu kalau kita lihat di Matius 1 itu kan, begitu sampai ke Yusuf, tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus, tapi Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Berarti kan Yesus ini bukan garis keturunan Yusuf kan? Enggak Yusuf suaminya Maria yang melahirkan Yesus. Ya. Enggak, yang melahirkan tuh Maria bukan Yusuf. Ya, Yesus itu dibilang anak Daud karena suami dari ibunya itu adalah keturunan Daud. Sebenarnya sebenarnya bukan keturunan Daud. Jadi PB itu salah apa benar? PB itu benar karena tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus. Ya kan? Yang beranak kan bininya. Iya, kalau kita lihat dari atas itu kan Abraham memakai istilah Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub, ya kan? Oh, itu jadi dalam PB perspektifnya laki-laki itu bisa beranak. Ya kalau aku bilang Abdullah memperanakan Muhammad, betul nggak? Nggak ada. Nggak, laki-laki
nggak usah pakai agama lah, pakai akal aja nggak mungkin laki-laki itu beranak tuh nggak ada. Ini udah duhur mau sembahyang dulu Ini mau juhur. Mau juhur, tiba-tiba muslim mau juhur, Tiba-tiba muslim. Tadi si JMJ mau keluar sini bakar rumah. Ini sekarang mau zuhur tiba-tiba. Tiba-tiba jadi muslim mau juhur nih. Kita Tiba-tiba Eli. Emang Kristen hybrid nih. Susah. kita ke topik yang lain Bang Moto. Oh ya siap. Topik apa? Topik Sapalas. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Tuhan Bang. Kenapa? Tritunggal itu bukan tiga Tuhan. Tapi yang benar itu adalah tiga sesembahan gitu. Sesembahannya ada tiga berarti. Nah, betul. Jadi satu Tuhan, tiga sesembahan. Satu Tuhan tiga ya, siapa di antara tiga ini kita boleh milih siapa aja gitu. Nah ya, jadi sesembahan itu kan ada dua tuh Bang. Ada sesembahan yang benar, ada sesembahan yang tidak benar. Nah di antara tiga ini nggak benar yang mana? Ya tunggu dulu Bang. Sesembahan yang tidak benar tuh kayak patung, pohon. Nah itu sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang benar itu ada tiga. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua Yesus, yang ketiga Bapa kita masing-masing. Anjay. Nah, cara berarti Bapak lo masing-masing disembah, mampus nggak lo? Udah gue zuhur dulu ya, gue ini beneran gue zuhur. Iya ntar gantian. Lanjut Bang Jip. Jadi gini ya, cara kita berarti kalau kita mereka tuh setara nggak sih dari Bapak Yesus sama Bapak kita itu mereka setara nggak? oh tidak setara Bang, karena Tuhan sesembahan yang pertama itu Tuhan. Dia itu sesembahan yang tidak punya sesembahan. Iya. Sesembahan yang kedua itu Yesus. Sesembahannya punya sesembahan. Iya, itu sesembahan. Kenapa? Karena Yesus itu menggantikan Tuhan sebagai raja. Enggak, Yesus itu sesembahannya punya sesembahan enggak? Ah, betul Bang. Yesus juga Yesus sesembahan yang hanya mempunyai satu sesembahan, yaitu Bapaknya sendiri. Oh. Nah, terus sesembahan yang ketiga adalah Bapak kita masing-masing kalau masih hidup. Iya. Karena Bapak kita adalah sesembahan yang punya tiga sesembahan. Dua dong, Yesus sama Tuhan katanya. Lah kalau Bapak kita masih hidup kan Bapak kita nyembah Bapaknya juga. Jadi tiga sesembahan. Anjay, bapaknya bapak saya nyembah bapaknya lagi dong. Iya, betul. Ada berapa sesembahan? Banyak dong sesembahan. Ya berarti ya sesembahan yang ketiga itu punya tiga sesembahan juga. Make sense? Enggak make sense. Aduh, pusing kepala gua. Jadi gini, ini ada sesembahan nih. Sesembahan nih tiga. Ketiga itu berarti bisa mengabulkan sesuatu hal atau bisa menjadikan sesuatu hal yang orang lain tidak bisa, gitu. Ya betul. Ya kan anaknya Bang Moto kan minta permen ke Bang Moto kan dikasih langsung. Iya, oke, katakanlah iya, saya iyain iya. Terus, nah saya minta permennya ke siapa? Iya, kalau anak saya itu minta permen ke saya, kan gitu ya? Iya. Iya, saya minta permennya ke siapa? Ya minta permennya berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa anak saya nggak berdoa aja kepada Tuhan? Ya kan bisa ke Bang Moto. Iya, paham. Berarti bukan sesembahan, itu namanya syariat, gitu ya? Gimana coba? Sesembahan juga lah. Apa yang kalau gini syarat sesembahan itu harus ada ibadah kan gitu ya? Ini. Jadi sesembahan yang benar itu adalah sesembahan yang alasan untuk menyembahnya itu masih ada hubungan dengan Tuhan. Contoh nih. Alasan menyembah Yesus apa? Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja. 1 Samuel 8 angka 7. Alasan menyembah Bapa kita masing-masing Tuhan itu sudah digantikan sama Yesus, berarti Tuhannya udah selesai. Iya. Betul. Jadi semua raja-raja Israel dan Yehuda itu disembah Bang. Di mana dalilnya? 1 Samuel 25 angka 23. Oh, definisi sembah itu dalam kamusnya otaknya masa itu ada penghormatan kali ya? Bukan yang sujud sholat itu menyembah. Sujud sholat tuh nggak bisa. Kita sujud sholat ke menyembah orang tua haram hukumnya, nggak bisa. Oh itu, tapi kalau menurut aku nggak apa-apa.
Karena nggak bisa. Kalau di Islam itu agama itu diajari secara tauqif. Memang sudah ada ketentuan. Sama kayak orang Yahudi nih, tiba-tiba dia tuh ada kayak Sakharit Minhaj sama Ma'arif nih, nggak bisa. Oh, gue lupa gue ngambil Sakharitnya itu di waktu Minha, ya nggak bisa. Sama saya rubah waktu maghrib itu menjadi 4 rakaat bukan 3 rakaat, oh nggak bisa. Bersifat tauqif, memang sudah ada ketetapannya gitu kan. Nah sekarang kalau masa nih definisi sesembahan itu jangan-jangan dalam pikiran kamu itu penghormatan gitu ya? Tadi aku bilang Bang, sesembahan itu adalah yang alasan untuk menyembahnya itu masih ada hubungannya dengan Tuhan. Contoh, Bapak kita masing-masing itu sesembahan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 13. Tanpa keinginan Bapak kita semua tidak bisa dilahirkan. Berarti ada 2 orang yang andil dalam kelahiran kita, yaitu Bapak kita dan Tuhan. Tanpa keinginan Bapak kita, ibu kita? Ya, Yohanes 1 angka 13 cuma disebutkan Bapak aja. Nah, ibu kita gimana? Ibu kita kan Kartini. Harum namanya. Jangan lupa itu. Lagi pula bin itu kan hanya bin Bapak, nggak ada bin Ibu kan. Dan lagi pula kalau perempuan hamil yang diminta tanggung jawab siapa? Laki-laki kan? Ya, gini, laki-laki minta tanggung jawab itu kalau dalam kami ya. Jadi ketika seorang istri itu hamil itu dalam proses kehamilan yang sah. Artinya sudah diikat dulu dengan akad. Gitu. Nah, jadi kedua-duanya itu sama-sama mempunyai andil. Gitu. Gitu ya. Dua-duanya punya andil. Andil. Yang satu naruh saham, yang satu jaga saham, kan gitu. Ya udah, kalau dua-duanya punya andil, kenapa nama bin itu tidak bisa ke nama ibu? Kenapa harus nama bapak? Kan gitu. Gini, kalau kedua-duanya itu kenapa diambil dari garis bapak? Kalau di Ibrani kan ada bat, ada ben, ada bat. Gitu. Misalnya kalau kita doain orang sakit kan, misalnya kalau dia disebut namanya misalnya Kriyat Moto, Bat, Sarah, gitu. Jadi anak. Jadi ada ben, bin, ada bat. Gitu. Iya. Kalau dalam Arabnya gimana tuh? Sama, binti, sama. Bisa ibnu tuh bisa ibnu, bisa binti, bisa bisa gitu. Atau misal kayak kami nih sholat jenazah, misalnya di sholat goib lah, atau sholat jenazah nih di masjid, misal kita lagi ada bencana alam, terus banyak yang meninggal. Nah kan campur tuh, ada laki-laki dan perempuan. Nah kita pakai Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh untuk keseluruhan laki-laki dan ke perempuan gitu loh. Nah kalau masa ini gimana nih, nggak ngerti nih. Gini Bang. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Ismail bin Abraham bin Nuh, kan? Bin Adam. Tuh jauh amat langsung. Itu kalau misalkan ibu kita adalah keturunan Adam, ya kenapa nggak ada namanya Muhammad bin Aminah? Kenapa nggak dikatakan begitu? Walinya. Wali itu penanggung jawab. Kenapa diambil dari laki-laki? Walinya. Saya katakanlah Kirasmoto tuh anaknya Bang Billy atau Yosef Nachman sebelah saya itu. Saya Ben Yosef. Karena apa? Kalau saya dinikahkan, kalau saya penanggung jawabnya itu walinya Bang Billy ini, gitu loh. Iya. Itu karena nanti posisinya bapak saya itu Bang Yosef Nachman ini, dia itu imam tuh kepalanya, kepala rumah tangga. Jadi dia itu yang akan mengarahkan keluarganya itu, perintahnya itu. Jadi kalau di Quran ya,
perintahnya itu harus menjaga anak dan istri dari siksanya api neraka, api neraka. Nah gitu. Jadi nakodanya dia. Gitu. Sesimpel itu. Berarti kalau Isa itu binti atau bin? Ibnu. Oh. Bang Billy, Isa itu tetap bin. Bin siapa? Tapi, nah, Isa itu bin Roh Kudus. Isa sama Adam itu binnya sama, yaitu bin Allah. Nah, ini lagi. Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa. Ibnu tidak dinisbatkan nasabnya ke laki-laki. Emang siapa? Bapaknya siapa? Ya. Bang Moto, aku turun dulu ya, Bang. Nggak usah kita naik aja ke kenaikan, jangan keturunan. Naik aja kita. Naik aja, turunan. naikkan. Iya, nanti naik lagi. Nggak usah, sini aja. Sini aja dulu. Kita belum bicara masalah Gan Eden yang di tembok Cina ini. Keren ini kalau menurut saya sih. Gimana Gan Eden tembok Cina? Siapa tuh yang ngajarin? Keren juga tuh. Di Cina, bukan tembok Cina. Di Cina. Iya, gimana? Gimana? Masa wah menarik ini Gan Eden tembok Cina. Kalau menurut Alkitab ya, syarat satu tempat itu menjadi tempat suci itu cuma satu. Itu kalau lihat di peta itu Bang ya, Yerusalem, Menara Babel, ya, Pegunungan Himalaya sama Taman Eden itu satu garis lurus Bang, satu garis lurus. Jadi kalau misalnya mau bikin tempat suci harusnya di Uzbekistan itu tuh, di Bukhara, di Samarkand. Nah itu Uzbekistan, ini cewek-cewek cantik. Iya, itu kan satu garis lurus tuh. Wah. Ya udah Bang, aku turun dulu ya. Nanti Enggak, mau ngapain sih dulu? Belum dijelasin. Jangan jelasin dulu. Jangan turun dulu. Orang belum jelas. Gimana itu tembok Cina? Di Cina Taman Eden. Berarti pada waktu itu jangan-jangan para malaikatnya Cina semua. Apa bagaimana itu? Bingung gua. Malaikatnya sipit-sipit semua kah atau gimana? Nah itu harus jelasin tuh. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Room Pusing. Nah, ada Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Masa? Malaikatnya hilang kan? Ada Kang Dito, dia takut. Oh iya. Takut itu ya. Mentalnya kuat banget ya. Ya, wah kacau dia. Nggak ada obeng tuh anak. Ya selamat siang, Yong Yong. Oh keluar. Ini kenapa orang-orang kayak begini ya, pusing jadinya. Yang satu ayahanda, yang satu ini. Assalamualaikum Bang Tengku. Teuku ya, Teuku. Ya. Orang Kristen yang dalam dialog diskusi ini yang paling absurd itu siapa? Selain Mas? Yang paling apa? Yang paling absurd. Banyak. Susah untuk dijabarin, susah.